kita tidur semacam kayak dilangkahi, tapi kita nggak berani lihat sosoknya itu. Ya kan ya, mungkin dari rasanya kita itu sosoknya tuh tinggi. Maaf ini sampai merinding lagi cerita. Salah satu, mungkin itu salah satu penunggunya pendopo itu sosoknya itu kayak tinggi, terus besar. Si teman saya ini udah jangan di itu biasa kok kayak gitu. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromit Gromyah Medeni. Oke sedulur Gromit, kita masih di Pemalang. Ini masih di Padepokan Merah Putih. Oke. Seperti biasa, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Gromit yang telah menyaksikan video-video kita. Oke, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Asep. Asep ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, iya. Puasa lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Jangan bolong. Ya. Bolong ya, jangan bolong lah. Iya. Siap. Nih ada kisah medeni apa ini Mas yang akan dibagikan ke sedulur Gromit? Ya, seputar di pendopo ya Mas. Pendopo Pemalang. Ada banyak cerita di pendopo, ada yang saya alami pun juga teman-teman juga mungkin juga alami juga ya seperti itu. Oke, sedulur Gromit, sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mas Asep sudah siap? Oh siap Mas. Oke, silahkan diceritakan kisah seperti apa kisahnya Mas. Pertama ini cerita saya ya di pendopo waktu itu saya zaman bupati, berarti dua bupati sebelum ini. Itu saya kebetulan waktu itu tidur di pendopo di kantor bupati itu di kamar berarti sebelah sisi timur ya. Sisi timur di kantor bupati, kamar kedua atau kamar pertama itu saya lupa, pokoknya sebelah sisi timur kantor bupati itu. Jadi sekitar jam pukul ya tengah malam atau udah dini hari ya. Jadi saya tidur waktu itu, ada teman saya kebetulan anaknya Pak Bupati waktu itu. Oh ya. Jadi tidur, kita sama-sama kerasa kita tidur semacam kayak dilangkahi, tapi kita nggak berani lihat sosoknya itu. Tapi dari kita lihat aku bukan nggak bayangan ya, mungkin dari rasanya kita itu sosoknya tuh tinggi. Maaf ini sampai merinding lagi cerita. Saya juga merinding. soal ini salah satu, mungkin itu salah satu penunggunya pendopo itu sosoknya itu kayak tinggi, terus besar. Ya mungkin kalau dari si teman saya ini udah jangan di itu biasa kok kayak gitu. Oh ya udah. Itu posisi tidurnya apa? Mas Asep ini sama temannya ini tidur di bawah atau di atas kasur itu? Saya kebetulan waktu itu yang di bawah, dia yang di atas kan. Oh, cuman posisinya berdekatan. Iya, berdekatan. Jadi samping-sampingan gini lah. Terus kita ngerasa gitu ya. Karena dia juga katanya sering seperti itu teman saya. Cuman nggak berani ngelihat sosoknya, tapi ada beberapa saudara dia waktu nginep juga sempat ditemui hal-hal yang seperti itu. Dilangkahi juga? Ditemui si sosok ini, salah satu sosok yang mungkin bisa dibilang penunggu ataupun damyang ya, kalau bahasa orang Jawa bilang itu damyang, mungkin seperti itu. Itu seperti apa sosoknya Mas? Kalau digambarkan ya, ini versi yang kemudian banyak melihat itu ya, sosoknya itu kayak tinggi besar. Kalau raut wajah mungkin ada yang beberapa ditampakkan seram, ada yang kemudian ya kayak semacam prajurit juga ada. Cuman ya kesimpulannya itu ya sosoknya ya memang tinggi besar itu Mas. Gitu sih. Tinggi besar ya? Iya, tinggi besar.
seperti ya mungkin ada beberapa Mungkin, makhluk ya, juga ya yang perwujudannya kan masing-masing ya. Ada yang kemudian yang katanya itu sosoknya kayak semacam kayak prajurit, ada yang kemudian kayak menyebutnya kayak apa ya, Buto ya, ataupun semacam genderuwo. iya mungkin genderuwo kalau mungkin orang ya. sini bilang ya. Nah itu di sekitaran pendopo itu ada Iya. apa lagi Mas itu Kalau- sering terjadi? Nah, ini yang kemudian kita alami lagi ataupun saya yang alami, dan mungkin waktu itu kan kebetulan saya profesi sebagai wartawan. Waktu itu kita liputan apa itu saya lupa. Itu tengah nggak malam ya, malam hari di kawasan pendopo itu kayak ada semacam kayak sinar itu. Ada apa? Biasanya ada sinar kayak sinar waktu itu warna merah atau oranye lah, sekitar itulah. Itu. Nah, kita teman-teman bertanya kan, ya namanya teman-teman wartawan kan skeptis, pengen tahu kan apa sih apa ya? Kalau orang Jawa itu menggatuk-gatukan. Ada apa sih? Akan ada peristiwa apa kan? Terus kita tanya beberapa orang pintar mungkin ya dalam yang punya bisa melihat hal-hal yang kasat mata itu kan. Ahli spiritual mungkin. Iya, yang ahli spiritual itu ya mungkin akan ada pertanda Pemalang arep gegeran bahasan. Nah, setelah itu nggak berselang lama, di setelahnya itu apa ya? Oh ya, pohon beringin di dekat kantor sekda itu nggak ada posisi, nggak ada angin, nggak ada hujan, pohonnya masih oke-oke aja, tiba-tiba runtuh. Pohon beringin. Iya, pohon Itu beringin udah gede ya, udah mungkin besar. ratusan atau puluhan tahun, itu udah besar banget, itu runtuh. Itu yang tadi sinar Mas. Itu sinarnya posisinya Sinarnya itu masuk atau keluar itu? waktu itu dari luar masuk ke pendopo. Pendopo. Iya, kawasan pendopo itu kayak cepet gitu, set gitu sih. Terus nggak berselang lama ada pohon jatuh, ternyata ada kejadian waktu sekitar berapa ya, tahun 2022 apa ya, OTT kan di Pemalang. Oh iya, ternyata lebih lanjut kita telisik itu ternyata kalau di Pemalang ada kejadian apapun itu ada kaitannya dengan ya penghuninya, biasanya seperti itu, kayak Ngasih tanda mungkin Iya. ya ada kasih tanda lah, seperti itu sih Mas. Oh, itu ya itu ya. Mm-mm. Ya itu di dalam pendopo. Waktu sinar itu masuk, apakah ada mungkin suara meledak atau apa gitu? Atau ada? Enggak sih, atau mungkin saya nggak tahu intinya ya. Tapi waktu itu kita lihat beberapa teman-teman itu ngeliat sinar, kok sinar ada apa ya? Oh berarti bukan cuma jenengan Enggak, lihat. waktu itu ada teman-teman beberapa yang lihat juga. Kan kita saling nanya, woi, bro, iya, bro. Gitu kan, orang Pemalang, akhirnya kan teman-teman ya pada bertanya-tanya, apa sih apa gitu, gegeran apa maning. Biasanya kan pertanda-tandanya gitu, kayak zaman 2020 atau 2019 juga, waktu itu bupati setelah kirap atau mungkin prakirap ya, itu kesurupan juga, sempat kesurupan gitu. Waktu itu di parkiran pendopo belakang itu, yang deket dulu itu kan tempat kereta kencananya, waktu itu kan taruhnya di situ sebelum dipindah sekarang ke lokasi yang berbeda. Itu sempat kesurupan gitu. Setelah kirap, berarti posisinya siang hari. Itu entah, saya lupa ya detailnya itu. Apa yang jelas waktu itu pas kirap ya, acara kirap waktu HUT Pemalang bulan Januari itu bupati itu kesurupan. Ada yang bilang kurang sesajen, terus ya kaitkan dengan hal-hal mistisme itulah akhirnya. Oh itu. Ya kembali lagi yang tadi itu Iya. Mas, yang sinar itu dengan pohon itu waktunya bersamaan atau selisih? Ada selisih. Waktu itu sinar dulu, ada sinar, terus nggak berselang lama, sekitar berapa hari atau mungkin maksimal 1 minggu itu ada pohon tumbang. Duh. Pertama di pendopo, setelah itu di alun-alun. Duh. Itu padahal posisi nggak ada hujan loh Mas, nggak ada angin, nggak ada apa.
tumbang sendiri kayak gitu. Itu sebelumnya udah pernah terjadi seperti itu nggak, Mas? Itu kan katanya sebagai tanda kalau mau ada apa-apa di Pemalang itu. Dulu itu apa ya tandanya? Oh iya, waktu pemugaran pendopo, bukan pendopo ya, pemugaran ya pendopo itu juga ada pertanda juga katanya apa namanya, penghuninya nggak senang karena menghilangkan semua ininya. Terus ada beberapa katanya pekerja yang ya maaf kemudian sakit ataupun meregang nyawa. Oh kalau meregang nyawa itu apa di Widuri itu Mas, waktu proyek juga Proyek Widuri. proyek Widuri ya, seperti itu. Terkait pendopo-pendopo ini Mas, apa ya, terkait kereta kuda itu jenengan tahu nggak sejarahnya itu gimana? Kalau kereta kuda ya, sepengetahuan saya saja ya Mas, kalaupun nanti ada yang lebih paham oleh kawan-kawan yang lebih tahu tentang sejarah itu, monggo kita koreksi bareng. Kalau setahu saya itu kereta itu dibuat zaman Pak Bupatinya zaman waktu itu Pak Junaidi. Dibuat untuk kirap, buatnya di Solo atau Jogja itu. Oh berarti baru ya? Iya, kisaran ya masih 2000-an lah baru. Pak Jun periode kedua, kurang lebihnya ya. Kalau sebelumnya itu udah ada kereta kencana nggak? Kalau sebelumnya Pemalang, setahu saya belum sih ya Mas. Belum ini ya. Cuman katanya itu kayunya itu dalam tanda kutip itu apa ya namanya, punya nilai magis. Walaupun bahasanya keretanya baru, tapi bahan bakunya itu punya hal yang kemudian yang dalam tanda kutip lah punya kekuatan. Itu bahan bakunya dari situ juga apa dari luar daerah itu yang? Kalau pembuatnya bukan dari Pemalang sih Mas, dari bahan bakunya juga. Bahan bakunya dari Pemalang, kayu apa itu khusus katanya ada punya nilai magisnya gitu. Kalau terkait pendopo ada apa ya, semacam benda-benda pusaka seperti oh iya apa ada Mas. Bakri seperti kalau itu. Pemalang itu kan punya namanya Kiai Tapak ya Mas. Itu bentuknya Kiai Tapak itu kayak semacam keris. Iya. Kenapa dinamakan Kiai Tapak? Katanya ada gimana ini ya, di tapaknya itu kan Kiai namanya Kiai Tapak gitu, sama Krisi Mongklang itu zaman dulu itu ibaratnya itu buat andalannya, kemudian penggedenya Pemalang gitu, ada namanya Kiai Tapak sama Kiai Simongklang. Itu biasanya dipakai sama bupati atau hanya ditaruh di pendopo itu Mas? Itu kalau apa itu untuk ini ya Mas, dipegang sama dulu adipati ya, mungkin zaman udah dari dulu itu ada namanya Kiai Sitapak dan Simongklang itu. Berarti jenengan memang sering di wilayah bupati pendopo itu ya? Iya. Mungkin ada kejadian apa lagi? Kalau kejadian lagi itu yang unik itu yang kemudian kita sering tunggu itu bunyi burung Mas. Oh, bunyi. Iya, di atas jam 12 itu pasti ada burung. Jam 12 apa itu Mas? Jam 12 malam ya. Malam. Iya. Itu ada burung yang bunyinya bagus banget, tapi kalau kita cari itu nggak ada mesti burungnya. Itu pasti ya kayak apa ya bunyinya? Bagus sih. Merdu lah Mas, enak. Itu banyak yang dengar juga. Ya kalau yang denger itu satpol dulu yang nunggu itu. Ya denger terus Mas, wes ora harus digagas gue angel, percuma kan gitu. Memang gone gue, oh iya wes ya. Memang dari dulu. Memang dari dulu ada gitu sih Mas. Jadian. Terus ini juga yang di pendopo itu tadi Sisinar juga ada beberapa kali itu sering kadang ada yang beberapa kali warna biru, tapi yang kita itu yang merah kemarin itu ya menarik sih, biasanya warnanya kan nggak merah gitu. Kenapa gitu? Ada OTT kemarin ya Mas? Iya OTT kemarin itu. Itu terkait benda-benda pusaka itu, apakah ada apa ya semacam apa ya namanya di Jamas itu dikeluarkan nggak kalau
Oh iya Mas, ini ada kaitannya juga tentang jamasan. Iya. Ini berkaitan dengan OTT tadi. Ada yang bilang kemudian apa namanya, jamasannya itu kurang. Akhirnya kemudian kejadian seperti itu. Waktu itu selang hanya beberapa hari aja sebelum kejadian OTT itu, bupati itu melakukan jamasan. Nah, jamasannya itu mungkin karena bupati baru, ingin suasana baru, yang jamas itu orang-orang yang nggak biasa jamas itu. Ada yang ngomong orang-orang tua Pemalang sesuatu, kekualat gue. Jamasnya orang bener. Bukan orang yang biasa. Iya, akhirnya kemudian apa ya? Ya akhirnya kualat lah itu loh Mas. Waktu itu yang di Jamas ada tombak, terus keris-keris beberapa. Ya mungkin karena yang Jamas baru nggak sempurna ya. Kalau dalam perspektifnya mereka budayawan, ya atau mungkin yang tahu dengan keris ataupun apa namanya? Oh ya, gaman ya. Gaman. Mungkin itu nggak sempurna katanya, akhirnya kemudian kena tulai ya. Orang Pemalang ngomong kayak gue. Itu tadi yang terkait sinar, ini kan yang terkait apa OTT itu kan sinarnya warna merah. Terus ada juga yang biru. Ada yang biru itu peristiwa apa Mas? Kalau biru biasanya itu ada hal-hal yang baik biasanya Mas. Ada pertanda apa lagi itu, biasanya pertanda baik sih. Cuman kemarin kita kaget loh, kok sinarnya warnanya nggak hijau nggak biru gitu loh Mas. Merah ya. Merah oranye gitulah. Berdasarkan pengalaman jenengan itu di Pemalang itu apa banyak sekali tempat sakral nggak, tempat-tempat yang keramat gitu? Iya. Dalam profesi saya wartawan itu saya coba menggali Mas. Kan maaf ya, Pemalang itu soal budaya, soal mistis itu kita kurang literasi. Ada yang menyebut katanya di Penggarit makam Mbah Benowo itu tua, saya itu sesepuh Pemalang, tapi kita apa ya namanya, nggak ada yang kemudian data mendukung. Nah, kalau saya melihat dengan fakta-fakta empirisnya itu, saya mengatakan kalau sesepuh Malang itu Mbah Sembung Yudo itu. Ki Sembung Yudo itu mungkin beliau itu dulu itu kayak semacam panglima perang ya. Kalau sekarang mungkin panglima TNI kan. Iya. Iya, kalau dulu panglima perang, terus makamnya ada di Semboja. Itu perbatasan antara desa Danasari dan desa Kabunan. Itu di situ ada. Ya itu ada tempat-tempat spesial nggak terkait Ki Sembung Yudo di daerah apa, di wilayah Pendopo itu? Kalau di Brebes kan itu ada Ki Joko Poleng, itu kan juga ada kamarnya, ada sumurnya. Itu kalau di Pemalang ada nggak itu tempat-tempat khusus untuk Ki Sembung Yudo? Kalau Ki Sembung Yudo sendiri ya adanya ya tadi itu makam ataupun petilasan ya di situ, di perbatasan desa Danasari dengan Kabunan itu ada sumurnya juga di situ. Itu ya katanya kalau ada hajat ya di Pemalang minimal itu harus sowan dulu ke beliau, seperti itu kepercayaannya ya. Berarti lebih tua daripada Pangeran Benowo ya? Iya, seperti itu. Kembali lagi ke Pendopo Mas, apa di Pendopo itu ada tempat-tempat yang keramat nggak Mas? Kalau mungkin bukan keramat ya, kalau kita teman-teman ngomonginnya itu kayak singit ya Mas ya. Singit. Iya. Jadi kayak di Pendopo itu kita yang biasa sering itu ya kayak di Weruhi ya Mas ya, kan di sekitar Selasar ya, atau lorong kantor, berarti sisi kalau kita menghadap utara, sisi bagian sebelah kiri kita itu ya agak-agak wingit gitulah Mas. Memang sering ada yang mengalami kejadian-kejadian mistis di situ. Ya sesekali dua kali dilihatkan Mas, sempat ya biasalah penampakan ya yang dinamakan kayak setan-setan itu. Ada yang kadang dilihatin pocong, kuntilanak. Itu di WC Mas, di WC di lorong ya sisi sebelah, berarti barat Pendopo ya. Sering terjadi penampakan di situ. Iya itu. Mungkin ada salah satu ceritanya yang jenengan tahu, gimana Mas ceritanya Mas? Kebetulan yang ngalamin, kalau saya belum pernah ngalamin ya Kak Mas waktu itu. Cuman teman-teman katanya diliatin gitu.
masih kencing terus dilihatin, oh ya iseng katanya, yang isengin kita gitu. Tempat-tempat Iya, gitu ya. singit gitu. Kalau ada ruangan-ruangan yang disakralkan nggak di situ? Kalau disakralkan itu di ruang peringgitan, Mas. Itu yang ada pusaka, terus ada foto-foto bupati zaman dahulu, itu auranya berbeda gitu. Kalau kita ke sana ya nggak ada yang berani celelean lah, berani guyon di situ tuh. Tempat-tempat yang di itu ya, apa maksudnya, ada pantangan nggak kalau kita masuk ke situ atau singgah ke situ? Kalau pantangan sih enggak ya, Mas. Mungkin ya kita harus menjaga sopan santunnya ya, itu ya. Sama seperti yang Sopan lain. santun. Iya, terus ini tambahan lagi, Mas. Kalau di pendopo itu bekas bangunan yang kelihatan banget itu yang di sisi, berarti sekarang jadi ini ya, apa, kantor pengadaan barang dan jasa itu di kompleks sebelah yang masih bangunan lama pendopo itu juga ya agak-agak creepy atau agak-agak serem lah kalau kita ngomong ya. Juga di situ sih, Mas. Seremnya seperti apa itu, Mas? Suasananya sih, Mas, ya. Bangunan Belanda lama, kebetulan jendelanya gede-gede ya kan. Ya kalau malam-malam ke situ ya kita kayak ngerasa takut sendiri gitu loh, Mas. Jarang tersentuh lah gitu ke Ya, situ. karena memang Suasananya aja ya. Cuman Udah. kalau penambakan yang Ya di- kayak gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Oke, Mas siap, Mas. Asep sudah berbagi kisahnya di sini. Oke. Oke, seluruh Romet, demikian tadi kisah-kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Asep. Bagi sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeni, silakan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Grong Romet. Demikian Romet kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.